Ke informasi pertama, pemirsa, penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi gedung Bundar Kejaksaan Agung. Tim penyidik membawa sebuah koper berukuran besar dan masuk melalui pintu belakang gedung Jampitsus. Tim penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tiba di gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Selasa siang. Mereka menggunakan minibus berwarna putih dengan plat nomor khusus milik kepolisian. Setibanya di lokasi, rombongan langsung memasuki gedung melalui pintu belakang gedung Bundar dengan membawa sebuah koper berukuran besar. Hingga saat ini, para penyidik belum memberikan keterangan terkait dengan kedatangannya di Kejaksaan Agung. Banyak yang dibawa apa, Pak? Diapin, Pak. Ini Pak. Dokumennya, Pak. Tersangkanya juga hari ini, Pak. Siap. Halo, Pak. Coba lewat Pak. Penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya berkolaborasi menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Randi Alfaras yang berada di Kejaksaan Agung dan Tia Iskandar yang berada di Polda Metro Jaya. Kita ke rekan Randi Alfaras terlebih dahulu yang berada di Kejaksaan Agung. Randi, apakah penyidik Polri sudah selesai menyambangi gedung Kejaksaan Agung dan sudah sejauh mana sebetulnya proses pelimpahan perkara dari Polri ke Kejagung ini? Ya, selamat sore Vera. Memang informasi terkini terkait dengan perkembangan kasus penanganan korupsi dan juga TPPU dalam penanganan korupsi di 3 perusahaan plat merah yang menyeret nama ex Jampitsus Febri Adriansyah memang saat ini masih didalami. Dan untuk perkembangan terkini pada tadi siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, dari pantauan kami, pihak kepolisian ini datang menjambangi gedung Jampitsus dan terlihat ada satu buah koper besar yang dibawa masuk oleh pihak kepolisian ke dalam gedung Jampitsus yang disinyalir ini merupakan barang bukti terkait dengan kasus yang menyeret ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan tadi masuk sekitar pukul 13 dan hingga saat ini kami memantau belum terlihat adanya pihak kepolisian yang keluar dari gedung Jampitsus. Dan kami juga sedang mencoba untuk mengonfirmasi kepada Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna untuk mengetahui apakah memang apa isi dari koper tersebut dan memang apakah koper tersebut ini berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani saat ini, yakni berkaitan dengan kasus yang menyeret nama ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan memang untuk saat ini ya penyerahan administrasi perkara juga telah dilimpahkan dari pihak kepolisian menuju ke pihak Kejaksaan Agung untuk diteliti dan juga didalami lebih lanjut. Adapun untuk barang bukti ini juga nanti akan diserahkan secara bertahap, yang mana pada saat ini masih berada di Polda Metro Jaya, yakni barang bukti yang telah disita oleh kepolisian berupa 74 keping emas batangan dan juga ada sekitar 500 uang tunai sekitar 500 miliar rupiah dalam bentuk rupiah dan juga dalam bentuk valuta asing lainnya. Memang untuk barang bukti ini masih dalam proses verifikasi terlebih dahulu untuk nantinya diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Dan kemarin juga dari pihak Polda Metro Jaya dan juga dari Diskrimum Polri juga ini menggandeng Pegadaian untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terkait dengan kadar lalu juga berat dan juga jumlah keping emas yang berhasil disita dari salah satu rumah di kawasan Sentul, yang mana nanti akan diuji lab oleh Pegadaian selama 1 hingga 2 hari dan nanti hasilnya akan diumumkan kepada awak media terkait dengan kadar dan juga jumlah emas yang telah disita tersebut. Kemudian juga selain soal uang tunai yang berhasil didapatkan oleh pihak kepolisian, ini nanti juga akan diverifikasi juga keasliannya dan juga jumlah uang tunai tersebut yang nanti akan menggandeng pihak dari Bank Indonesia lalu juga dari pihak Kedutaan Amerika Serikat, mengingat memang uang tunai tersebut tidak hanya terdiri dalam bentuk mata uang rupiah saja, namun juga dalam bentuk mata uang asing seperti US dollar dan juga Singapura dolar. Dan memang untuk saat ini juga tim Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk menangani kasus dugaan korupsi dan juga TPPU yang menyeret nama ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, memang pembentukan tim penyidik khusus ini untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan dalam penanganan kasus yang menyeret nama
ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan meski begitu juga Kejaksaan Agung akan tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan juga rencananya akan menggandeng KPK dalam upaya supervisi pada penanganan kasus yang melibatkan ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan memang usai ditetapkan sebagai tersangka, saat ini juga keberadaan Febri masih belum diketahui keberadaannya. Dan meski begitu, juga dari pihak Kejaksaan Agung memastikan bahwa saat ini Febri Adriansyah masih berada di Indonesia. Dan terlebih juga pihak imigrasi telah mencekal Febri Adriansyah untuk melakukan kepergian ke luar negeri selama beberapa hari ke depan. Demikian Vera, kembali ke Anda di studio. Ya, ada Tia di sana. Tia, bagaimana perkembangan perkara Febri Adriansyah di Polda Metro Jaya? Ya, selamat sore Vera dan juga pemirsa. Proses penanganan perkara dari dugaan kasus korupsi yang sebelumnya ini menyeret nama ex Jampitsus Febri Adriansyah memang belum selesai dilakukan. Di mana dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan memang saat ini dari tim Joint Investigation masih terus melakukan kerja untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah hal. Salah satunya yang menjadi fokus pemeriksaan saat ini adalah terkait dengan pemeriksaan sejumlah barang bukti yang telah disita dari hasil penggeledahan di 13 titik. Adapun untuk perkembangan terbarunya Vera, saat ini dari kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti. Yang pertama adalah emas yang kemarin ditemukan sebanyak 74 keping yang beratnya ini ditaksir sekitar 74 kg. Di mana dari kepolisian telah menggandeng pihak eksternal yaitu Pegadaian Pusat untuk sama-sama memeriksa terkait dengan keaslian dari kepingan emas tersebut. Dan dari pihak Pegadaian ini juga telah menyampaikan bahwasanya nanti pemeriksaan akan dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama adalah identifikasi terkait keaslian dari kepingan-kepingan emas. Kemudian yang kedua akan dilakukan verifikasi terkait dengan berat ataupun kadar dari emas tersebut yang nantinya akan diuji di dalam laboratorium. Di mana dari kepolisian Polda Metro Jaya ini menyatakan bahwa proses pemeriksaan akan memakan waktu selama 2 hari terhitung sejak hari kemarin tanggal 13 Juli 2026 yang mana nanti hasilnya disebut akan segera dipublikasikan kepada awak media dan juga publik. Dan sementara itu, untuk barang bukti kedua yang saat ini tengah diperiksa adalah terkait dengan uang tunai yang kemarin ditemukan dalam berbagai bentuk, mulai dari rupiah, kemudian juga ada mata uang dolar Singapura dan juga Amerika Serikat yang saat ini dari kepolisian telah menggandeng sejumlah pihak, diantaranya adalah Bank Indonesia, kemudian juga ada FBI atau Biro Investigasi Federal Amerika Serikat, kemudian juga ada Kedutaan Besar Amerika Serikat, serta ada Kedutaan Besar Singapura untuk sama-sama memeriksa terkait dengan keaslian dari mata uang asing tersebut. Dan tadi yang menarik sekitar pukul 11 kami melihat adanya kedatangan dari pihak ke dalam Direktorat Kriminal Khusus yang tadi terlihat langsung memasuki area dalam dari Krimsus, namun kami masih belum memastikan apakah kehadiran pihak tersebut merupakan perwakilan dari FBI ataupun Kedutaan Besar Amerika. Namun sebelumnya saya telah mencoba untuk mengkonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, terkait dengan apakah pihak ini mewakili FBI ataupun Kedutaan Besar. Namun pihaknya mengatakan masih akan berkoordinasi dengan pihak penyidik dan tentunya juga akan menginformasikan kembali kepada kami awak media. Namun jika kita menilik pada keterangan Kombes Pol Budi Hermanto pada kesempatan yang lalu, jika kita lihat dari pernyataannya bisa diduga bahwasanya kehadiran dari pihak yang diduga antara FBI ataupun Kedutaan Besar Amerika Serikat hari ini akan terkait dengan pemeriksaan dari mata uang asing. Dan tentunya kami masih akan menunggu ya nanti kira-kira bagaimana hasil pemeriksaan yang memang saat ini belum bisa kami peroleh. Dan selain itu, untuk berkas perkara dari kasus yang menyeret nama ex Jampitsus ini memang masih terus dilakukan proses pemeriksaan. Meskipun untuk berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejagung pada hari Sabtu tanggal 11 Juli yang lalu, namun dari barang bukti bahwasanya saat ini dari penyidik telah menetapkan 2 tersangka yakni ex Jampitsus Febri Adriansyah dan juga pihak swasta berinisial DR, yang mana dari kedua tersangka itu baru pihak DR yang dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya sejak tanggal 10 Juli 2026. Sementara untuk dari ex Jampitsus ini memang belum dilakukan penahanan karena memang kalau kita melihat dalam hukum yang berlaku saat ini memang proses penahanan ini tidak secara otomatis dilakukan setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka.
KPK. Melainkan hal ini menjadi kewenangan penuh dari pihak penyidik yang didasarkan pada bukti-bukti objektif ataupun subjektif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan tadi sekitar pukul 2:40 juga kami melihat kehadiran dari kuasa hukum DR yakni Handika Honggowongso yang hadir ke rutan Polda Metro Jaya, yang kehadirannya ini ternyata dimaksudkan untuk menjenguk kliennya yakni tersangka DR, yang tadi sempat kami tanyakan apa saja yang dilakukan ketika menjenguk tersangka DR, namun ia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih belum bisa bertemu dikarenakan adanya aturan khusus yang mewajibkan kuasa hukum ini untuk didampingi pihak penyidik yang tengah menangani perkara ini. Oleh karena itu dari kuasa hukum tadi menyatakan hanya bisa memberikan sejumlah keperluan harian seperti makanan, baju dan lain sebagainya, dan masih belum bisa berkomunikasi dengan kliennya. Dan selain itu dari awak media juga tadi sempat menanyakan apa peran dari tersangka DR dalam perkara yang saat ini tengah ditangani. Dari kuasa hukum DR Handika Honggowongso ini menyatakan bahwasanya kliennya ini tidak memiliki keterkaitan dalam 3 kasus yang telah diselidiki. Kemudian terkait dengan uang yang kemarin disita oleh pihak penyidik, kami juga menanyakan apakah betul uang tersebut merupakan uang milik tersangka DR. Namun hal ini juga dibenarkan oleh kuasa hukum, namun dikatakan bahwa uang tersebut merupakan bentuk kerjasama antara DR dengan pihak pengusaha, di mana ia mengatakan bahwasanya uang ini akan digunakan untuk proses pekerjaan, lebih tepatnya ini untuk melakukan pembangunan dermaga ataupun pelabuhan di kawasan Kalimantan Timur. Dan kami juga menanyakan apakah nantinya dari DR ini akan segera dibawa ke kejaksaan, namun dari kuasa hukum masih belum dapat memastikan kapan tanggal pasti dari pemindahan tahanan di rutan Polda Metro Jaya menuju ke kejaksaan. Sementara demikian informasi dari Polda Metro Jaya, kembali ke studio Vera. Baik, terima kasih Tia Iskandar, dan sebelumnya ada rekan Randi Alvara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.